perkenalkan, nama saya Lili Herlinawati dari IKM Kinanti Handmade. Di sini saya mau menceritakan awal dari perjuangan saya sampai seperti ini, sampai berjalan sampai sekarang pun sampai masih seperti ini. Itu awalnya cuma sederhana dari temen yang saya lihat dia jahit sih, banyak perca yang di situ. Terus saya bilang, ini percanya mau dibuang. Ya, mau dibuang buat apa? Saya ambil, saya googling di YouTube, saya buka-buka gambar, saya coba bikin, saya tawarin temen, laku. Di situ hobi yang dibayar saya suka sekali. Setelah itu saya coba nawarin ke toko offline. Tadinya ke Javenir, Gunawan Setiawan, Omah Lawean, satu lagi mana ya saya lupa. Ada 4 di toko di Solo ini, sama Jogja di Sidik Manajemen itu. Tapi sekarang semuanya sedang terdampak, jadi mereka stop dulu. Transmart pun stop, jadi saya cuman online aja sampai sekarang. Itu saya dapat idenya dari temen yang suka sekali kalung batik. Ternyata kita matching, kemudian bikin ide bareng-bareng, nyoba bareng-bareng, bikin bareng-bareng, hasilnya bagus, dipakai bareng, terus ditawarin ke teman-teman yang suka yang etnik seperti itu. Jadi buka-buka internet juga, kemudian kita punya ide kecil-kecil juga diaplikasikan seperti itu. Untuk bahan bakunya saya dari Kampung Batik Lawean ada, dari yang online. Kalau saya butuh bahan pendukung yang lain yang di sekitar saya ini tidak ada, saya beli di online seperti itu. Peluang pasar saya saat ini masih dalam kota sama Jogja saja, nggih, sama online. Kalau online itu juga masih di Indonesia, belum bisa keluar. Jadi saya tidak bisa fokus ke dua hal. Jadi produksi dan pemasaran saya harus fokus di produksi dulu. Setelah produksi saya semuanya numpuk, saya baru fokus ke pemasaran dulu. Jadi mungkin itu ada jeda yang saya butuhkan untuk tetap jalan. Inovasi saya saat ini yang masih ada di gambaran saya, tapi masih belum sempurna. Sebetulnya saya pengen bikin hampers yang maksud saya ini tidak usah kita beli ini di tempatnya dia, beli ini tempatnya dia. Kalau ada orang butuh, kita punya hampers, kalung, masker, topi, atau tambah apalagi punya teman UKM yang lain, kita jadikan satu hampers. Atau kita kerjasama dengan UKM yang bikin hand sanitizer, yang bikin sabun ini hand soap atau apa, itu kita satukan jadi satu, kita paketin, kita jual bersama. Di sini saya mikirnya, kita bisa bareng-bareng nih jualan, mau di online kan atau di offline kan juga bisa. Tergantung niat masing-masing UKM yang mau kita ajak kerjasama. Keunggulan produk saya mungkin unik, tidak bisa, pasti beda dengan yang lain, itu pasti beda, pasti ora ketang apanya itu pasti beda. Dan saya menyediakan fasilitas repair. Jadi kalau ada beli di tempat saya berapa, misalnya saya seperti garansi lah Bu, jadi 5 bulan nanti kalau ada yang rusak atau apa, retail atau apa, boleh ke saya, nanti saya benerin. Pasang surut usahanya kemarin sih lancar-lancar jaya Bu. Saya kemarin sampai ya awal pandemi itu Februari itu Transmart stop yang craft, kemudian di Javenir masih, tapi penjualannya tidak signifikan sekali. Jadi saya beralih ke online. Sementara ini saya belajar digital marketing Bu. Jadi kedepannya saya pikir, ini kalau kita nggak ikutan digital, kita tergilas. Kalau kita cuma ngandelin offline tok, kita tergilas. Jadi semaksimal mungkin saya belajar, berusaha mempelajari yang sebetulnya saya ini gaptek sekali Bu. Tapi mau tidak mau, seiring perkembangan zaman ya harus bisa. Selama ini saya manut sama customernya Bu. Jadi tidak maksudnya tidak saklek ya. Misalkan customernya pengennya dikemas seperti ini Mbak, mau saya kasihkan temen, seperti itu saya bisa ngeladenin. Tapi kalau untuk saya sendiri, produk saya sendiri ya seperti label pasti ada. Untuk pembukuannya itu dari dulu saya paling lemah di pembukuan, karena saya kadang-kadang
cuma tak inget tulis aja. Jadi belum masuk ke yang betul-betul tersistem. Saya masih belajar, itu ada sistem yang baru saya masukkan dan ya saya sih masih belajar Bu. Jadi coba masukkan kalau penjualan ke sini, kalau belanja ke sini, kalau itu ke sini, masih belajar. Awal modal mesinnya berapa? Awal modal saya itu modal awal sekali Bu. Awal sekali cuma berapa tuh Bu? Mesin jahit bekas itu loh Bu, yang butterfly itu sekarang udah tak jual rusak. Itu 500.000 sama yo tuku pernik-pernik itu 500.000 juga, 1 juta aja. Sekarang sudah lumayan Bu, kalau modal asetnya ya 10 jutaan ada. Ini saya baru merekrut ibu samping sebelah untuk lingkungan saya baru merekrut ibu sebelah saya ini yang kebetulan juga pinter jahit. Jadi saya deket dengan rumah. Jadi dia jahit, saya yang bikin pola, saya yang motong dia tinggal jahit. Untuk seperti itu pasti saya punya impian ya kedepannya seperti itu. Jadi nanti bagian administrasi untuk marketing sendiri, bagian produksi sendiri, untuk pengemasan sendiri, untuk pencari ide sendiri gitu. Ada kemasan khusus? Saat ini belum ada. Kedepannya harapan saya ya sudah pasti untuk nambah income keluarga, untuk membantu tetangga yang misalkan mereka mau cari kesibukan kecil-kecilan lah, daripada kita ngapain sih nonton drakor melulu sambil dondomi gitu Bu. Jadi itu kan juga membantu mereka rakyat sidik lah Bu, menghibur juga. Terima kasih sekali untuk tim Disnaker Print yang sudah berkunjung ke tempat usaha saya. Selama ini saya sudah berapa tahun ya sama Disnaker, sudah lama sekali bekerja sama, dan terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas kunjungannya ke sini, terima kasih atas peluangnya untuk mengikuti lomba ini, terima kasih untuk semuanya, untuk semangat yang selama ini sudah disupport kepada saya. Terima kasih sekali.